udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin kita mengkaji Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan kita baca dari penjelasan Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Ya, kita telah sampai pada ucapan beliau rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan ayat yang pertama dalam menyebutkan contoh-contoh ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husna, yaitu di dalam surah Al-Ikhlas. Kemudian kita sudah menjelaskan juga bahwa kenapa surah ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Aqidatul Wasithiyah sebagai surah yang pertama dalam penyebutan ayat-ayat sebagai contoh yang menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya karena surah ini memiliki keutamaan dan di dalamnya ya penyebutan dari awal surah hingga akhir surah, penyebutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam hadits bahwa surah ini ta'dilu thuluthul Quran atau ta'dilu thuluthal Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dan beliau sudah sebutkan bahwa dikatakan sepertiga Al-Quran ini banyak ulama yang memaknakannya. Kenapa dikatakan oleh Nabi SAW dengan sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dan yang paling dekatnya boleh nukilkan ucapan Abul Abbas Al-Baghdadi, dan ini juga yang dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa dikatakan dia surah Al-Ikhlas ini memiliki keutamaan sepertiga Al-Quran karena dalam Al-Quran itu secara umum terbagi berapa? Terbagi tiga asas dan maksud, ya, atau pokok landasan di dalam Al-Quran itu terbagi tiga. Pertama, perintah dan larangan yang terkandung di dalamnya hukum-hukum syariat, amaliyah dan i'tiqadiyah, amaliyah dan akidah, fikih dan seterusnya, dari perintah-perintah dan larangan-larangan. Kemudian yang kedua, kisah-kisah dan khabar-khabar tentang keadaan para rasul dan umat mereka. Demikian pula di dalamnya Allah sebutkan jenis-jenis kebinasaan dan siksaan, azab bagi umat-umat yang menentang para rasul. Kemudian di dalamnya juga terdapat janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman kepada para rasul. Ini bagian kedua. Jadi cakupannya dia tentang rasul dan kaumnya, kemudian janji Allah bagi yang mengikuti rasul dan ancaman Allah bagi yang menentang rasul. Berarti surga dan neraka bagian yang kedua ini. Ya, tentang bagaimana kengerian neraka, bagaimana siksaannya, bagaimana makanannya, bagaimana ya apinya, bagaimana rantainya dan seterusnya, itu bagian yang kedua. Karena itu diantara rentetan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi yang menentang rasul. Yang ketiga adalah tentang tauhid. Tauhid terbagi tiga, berarti mencakup ya rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Nah, surah Al-Ikhlas mengambil bagian yang ketiga semuanya, dari awal surah sampai yang terakhir, menjelaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti pantaslah dikatakan dia sepertiga Al-Qur'an. Paham ya? Baik. Kemudian
Kata beliau rahimahullahu taala, wa amma kaifa ishtamalat hadhihi suratu ala ulumi tauhid kulliha. Adapun itu tadi kita mengulas sedikit bagaimana surah Al-Ikhlas ini dikatakan sepertiga Al-Qur'an. Nah, sekarang bagaimana keagungan dan makna kandungan ya surah itu sendiri dari ayat per ayatnya. Bagaimana kandungannya dalam menerangkan keesaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, adapun kandungan surah ini bagaimana kandungannya tentang ulumut tauhid, tentang ilmu-ilmu tentang tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kulliha semuanya. Maksudnya dalam surah ini terkandung di dalamnya 3 tauhid. Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma' wa sifat. Kata beliau, tadammanatil usul allati hiya majami'ut tauhid al-ilmi wal i'tiqadi. Al-ilmi al-i'tiqadi. Yaitu karena surah ini di dalamnya terkandung usul, pokok-pokok yang mengumpulkan tauhid semuanya. Tauhid ilmi al-i'tiqadi. Tauhid ilmi dan i'tiqadi ini adalah tauhid rububiyah dan al-asma wa sifat. Hanya bahasa lainnya. Faham? Dikatakan tauhid al-ilmi dan dikatakan juga tauhid al-i'tiqadi. Karena ilmi itu ilmu. Seseorang itu mengenal, mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, meyakini Allah Subhanahu wa taala yang bersendiri dalam mengatur alam. Jelas? Ini dia ilmui. Ini kan rububiyah. Makanya dibahasakan oleh ulama tauhid al-ilmi. Jelas ya? Karena tidaklah dia menyembah Allah, tidaklah dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya kecuali pasti diawal dengan ilmu tentang rububiyah. Bagaimana kita menyembah Allah, kita tidak tahu siapa kita sembah. Ya kan? Nah, dari situlah dalam Al-Quran, kenapa kita diperintahkan melihat ayat-ayat kauniyah? Ya kan? Dalam Al-Quran, coba lihat. Banyak dalam Al-Quran, ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu kalimat nazar, perhatikan. Kata Allah, tidaklah kalian melihat, yanzurun. Nazar, melihat. Maksudnya apa ini? Kita melihat ayat-ayat kauniyah. Allah sebutkan bagian ayat-ayat kauniyah itu, tidakkah kalian melihat bagaimana onta itu dicipta? Dan seterusnya dalam ayat banyak. Ya, tidakkah mereka melihat tentang langit? Ya, tidakkah mereka melihat tentang laut? Dalam Al-Quran. Ini melihat ya ciptaan Allah dan keagungan dan keluar biasaan Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta. Yang melahirkan apa? Melahirkan tauhid uluhiyah yang tidak ada. Kalau begitu hasilnya tidak ada sembahan, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali menciptakan itu semua. Karena dari keluar biasaan, kebesaran dan keagungan makhluk tersebut, ciptaan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungan penciptanya. Ini kan ilmu semua ini. Diawali dengan melihat dulu, ya kan? Kemudian bertafakur dengannya, berfikir bagaimana Allah menciptakan ini semua. Ya, yang pada hasilnya dia bertakbir Allahu Akbar, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepadanya. Jelas ya? Makanya dinamakan tauhid ilmi. Mau tidak mau kita harus yakini itu. Orang musyrikin saya meyakini itu kan begitu. Hanya hasilnya mereka, ya konsekuensinya mereka tidak lakukan. Mereka tahu bahwa Allah yang berhak disembah. Mereka tahu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang mengatur alam, yang menghidupkan, mematikan, tetapi mereka tidak mau memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Paham ya? Makanya ilmu itu belum bermanfaat. Bukan berarti tauhid rububiyah itu tidak penting. Penting itu tauhid rububiyah. Hanya dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa orang-orang musyrikin memiliki ilmu itu. Ya, tapi kan ilmu butuh pengamalan. Ya. Dia tahu rububiyah Allah, dia tahu. Wal in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka niscaya akan menjawab pasti Allah. Allah sudah pastikan jawabannya, benar. Bahwa mereka akan menjawab Allah, berarti ada ilmu itu. Adapun pengamalannya yang merupakan konsekuensi dari ilmu itu mereka tidak amalkan. Makanya tetap diperangi oleh Nabi dan para sahabat.
Jelas ya? Ini jangan bingung, ini tauhid ilmi apa lagi ini? Baru lagi istilah baru. Tidak, ini pembahasan saja. Dikatakan tauhid ilmi, tauhid rububiyah sama saja. Dan al-i'tiqadi. Dan al-i'tiqadi, i'tiqadi itu ya ikrar, menetapkan, ya, keyakinan, meyakini tentang yang disebutkan tadi tentang Allah mencipta, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya, meyakini tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, bahkan bisa i'tiqadi semuanya keyakinan. Uluhiyah juga itu di antara keyakinan. Jelas ya? Jadi intinya bahasa dari Syekh Muhammad Khalil Harras di sini bahwa surah Al-Ikhlas mengumpulkan seluruh 3 tauhid. Baik, sekarang kita bahasakan saya dengan istilah yang sudah umum. Tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Intinya surah Al-Ikhlas di dalam terkandung 3 ini. Nah, dari sisi mana? Beliau jelaskan sekarang. Dari sisi mana bahwa surah ini dikatakan mengumpulkan semua jenis tauhid? Kata beliau, "Fanaqulu inna qaulahu ta'ala." Maka kita katakan, perhatikan ucapan Allah, Allahu Ahad. Ayat yang pertama kan, Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Itu domir fasal ya, perhatikan kul huwallahu ahad. Ya. Bisa dikatakan kul Allahu ahad, bisa. Tapi ketika Allah datangkan dengan domir fasal dengan dikuatkan dengan kalimat huwa, ya. Huwa didatangkan lagi lafzul jalalah huwallahu ahad, itu lebih menguatkan makna keesaan itu. Jelas ya? Taib. Allahu ahad dalat ala nafi syarik min kulli wajhin. Paham? Jadi ada ilmu di sini sebenarnya. Ilmu praktek, tatbik, apa yang kita sudah jelaskan dan pahami sebelumnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terbagi berapa sifat Allah? 2. Sifat penetapan dan penafian. Penetapan terbagi 2, umum dan khusus, ya kan? Atau kita bahasakan yang mujmal, yang global dan yang khusus. Ya kan? Penetapannya. Sudah lupa? Hah? Ya rinci dan yang global dan rinci. Kita bahasakan khusus sama saja. Penetapan yang umum, ya ditetapkan kesempurnaan Allah. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Sifat-sifat yang indah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Ini kan penetapan umum. Ketika kita katakan alhamdulillahirabbil alamin, berarti segala kesempurnaan hanya miliknya. Berarti kesempurnaan dalam namanya, kesempurnaan dalam pendengarannya, kesempurnaan dalam penglihatannya, semuanya. Karena alhamdulillahirabbil alamin. Paham? Penetapan rinci, penetapan khusus, ditetapkan nama itu ada sifat itu secara khusus. Disebutkan Allah Maha mendengar. Ini penetapan. As-Sami', Al-Basir, Al-Aziz dan seterusnya. Penafian juga begitu kan? 2. Penafian yang global atau mujmal dan penafian yang terperinci. Kalau penafian yang global contohnya ayatnya saya bisa sebutkan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Berarti dinafikan segala bentuk kesamaan pada makhluk. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa? Dari sisi semua sisi. Dalam sifatnya, pendengarannya, penglihatannya semua tidak ada yang sama. Jelas? Ada penafian yang bentuknya rinci. Bagaimana itu? Dinafikan dan disebutkan sifat yang dinafikan itu, seperti dinafikan sifat tidur, ya, sifat ngantuk, apalagi mati, ya. Wa tawakkal 'ala hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang tidak mati, tidak tidur. Ini bentuk apa? Penafian yang rinci. Sudah ya? Nah, sekarang ternyata kata beliau Allahu Ahad dalat ala nafi syarik. Anda bisa connect di situ kira-kira. Lafaz Allahu Ahad, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, satu, kan ahad artinya satu kan? Iya. Sendiri Allah Subhanahu wa taala, bersendirian. Ternyata kalimat bentuknya penetapan, ternyata maknanya kata beliau terkandung dalamnya penafian tandingan, iya, untuk Allah, dari Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala dalam segala sisi. Paham maksudnya? Saya katakan ini gelas hanya satu. Ini botol satu-satunya seperti ini. Apa yang terfaham dari kalimat sahabat? Tidak ada samanya kan? Ya, berarti kalimat saya penetapan, tapi hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Saya nafikan yang samanya, tapi saya datang dalam bentuk penetapan. Ini botol hanya satu-satunya. Maksudnya apa? Tidak ada samanya seperti ini. Biar kau cari di mana, tidak ada, kau tidak dapat. Ya kan? Saya tetapkan, tapi bentuknya apa?
pembersihan. Ya kan? Qul huwallahu ahad. Ya. Ini dipahami tidak oleh orang yang baca ini kira-kira? Ya. Berarti ini terdapat di dalamnya penafian mujmal. Sama dengan laisa kamitslihi syai. Kalau laisa kamitslihi jelas dalam bentuk penafian memang ada kata laisa. Laisa yang tidak ada. Tapi subhanallah, di sini Syekh jelaskan bahwa kalimat Allahu ahad. Kita baca Allahu ahad, sebutkan qul huwallahu ahad. Ya. Kita nafikan segala bentuk penyerupaan dengan Allah, antara Allah dan makhluk. Tidak ada sekalipun sama Allah sedikit pun. Karena kalau ada samanya berarti dua. Ya kan? Ada lagi sama tiga. Tapi Allah katakan qul huwallahu ahad, berarti tidak ada samanya. Paham? Berarti ini penafian apa? Penafian mujmal. Ya. Kata beliau dallat ala nafi syariki min kulli wajhin fi dzat. Kalimat Allahu ahad terdapat di dalamnya penafian tandingan untuk Allah dari segala sisi. Pada apanya? Pada zatnya Allah. Dirinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak duanya Allah. Faham? Kalau yang disembah banyak. Tapi apakah sebanding? Paham ini kalau saya katakan tandingan? Jangan memahami, oh berarti Allahu ahad berarti harus tidak ada sembahan. Sembahan ada. Karena banyak. Ada yang menyembah sapi loh. Ada kan? Di Jawa ada banyak yang menyembah sapi. Ada yang berhala. Tapi masalahnya, lihat yang mereka sembah. Sama tidak dengan Allah? Sebanding tidak? Sebanding tidak? Justru lebih mulia yang menyembah daripada yang disembah. Kok bagaimana? Manusia menyembah hewan. Allah sudah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dengan seindah-indah bentuk. Loh kok menyembah yang tidak bisa mendengar patung. Sementara mereka bicara. Manusianya bicara, mendengar. Yang disembah tidak mendengar, tidak bicara. Kebodohan. Makanya kata para ulama, tidak ada kebodohan mengalahkan kebodohan kesyirikan. Paling bodoh itu kesyirikan itu. Perbuatan kesyirikan. Jelas ya? Makanya Allah kata, Allah pasang dalam Al-Quran, jahilun. Orang-orang yang bodoh. Afala ta'kilun, tidak akan mereka berakal. Karena memang orang bodoh yang dikhitab. Ya kan? Taib. Jadi fidzat. Jadi walaupun banyak yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada yang sebanding dengan Allah. Dari sinilah ada ayat di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh para ulama dengan ad-dalilut tamanu'. Dalil akli, ya. Dalil akal, nakal ayat, tetapi Allah sebutkan dalam bentuk, ya, agar orang memahami dengan akalnya. Yaitu firman Allah, qul law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Seandainya ada sembahan, ya, bersama Allah yang semisal Allah. Maksudnya kalau ada samanya yang mengatur dua, mengatur langit dua, yang mengatur bumi dua, ya, mengatur bulan terbitnya kapan, terbenamnya kapan dua. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain, ya, idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang seperti itu, yang semisal Allah dua, yang sama ya. Kalau yang tidak sama banyak. Ya, itu kita tidak bahas. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang sama dengan Allah, hanya ada dua kemungkinan. La dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kemungkinan pertama, kalau ada dua yang mengatur seperti Allah, ya, ada lawan Allah dalam mengatur mencipta semua makhluk. Itu kemungkinan pertama, makhluk masing-masing makhluk akan pergi bersama pengaturnya. Langit akan pergi dengan yang atur dia. Bumi akan pergi dengan yang atur dia. Misalnya ada dua, ada yang atur langit, ada yang atur bumi. Kan begitu kan? Ini berandai Allah dalam Al-Quran. Kalau memang ada. Jadi Allah membuka akal kita berpikir. Kalau ada. Ya. Berarti akan pergi bersama yang dia atur masing-masing. Sama kalau ada raja di dunia, ada dua atau banyak. Ya, dalam satu wilayah, penguasa. Ya, sama masing-masing mengatur rakyatnya. Masing-masing mengatur wilayah kekuasaannya. Kan begitu. Tidak mungkin yang satu mengatur wilayah kekuasaan sebelah mengatur. Tidak mungkin. Itu akan kacau. Tapi masing-masing mengatur apa yang mereka atur. Nah, kata Allah, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq.
Dan yang kedua, fala ala ba'dum ala ba'd. Kemungkinan kedua, kalau mereka tidak mau saling mengatur masing-masing apa yang mereka atur, fala ala ba'dum ala ba'd. Kemungkinan kedua, mereka akan saling mengalahkan, menundukkan. Karena kan tidak mau. Ya. Maka mereka akan saling mengalahkan. Dan kedua-dua ini kemungkinan hasilnya sama, yaitu ketidakteraturan. Ya tidak? Yang penguasa langit mau mengatakan langit di atas. Yang satu mengatakan, oh tidak, di bawah. Ketidakteraturan. Maka saling mengalahkan. Yang satu dengan yang penguasa yang lain dengan yang satunya. Jelas? Dan yang kita saksikan adalah keteraturan. Kerapian. Paham ya? Itu dalil tamanu diistilahkan oleh para ulama. Dalil akli. Ya, yang menghalangi jelas menunjukkan bahwa tidak mungkin ada yang mengatur, yang menguasai bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Pasti cuma satu. Jelas ya? Taib. Jadi kata beliau rahimahullah, kalimat Allahu Ahad adalah menafikan semua tandingan dari segala sisi untuk Allah Subhanahu wa taala fi dzat, dalam zatnya. Ya kalau kita katakan dalam zat Allah berarti memang cuma satu, tidak ada yang semisal dengan Allah dalam zatnya. Ya. Kalau kita rinci berarti dalam pendengarannya, dalam penglihatannya, dalam wajahnya, dalam kekuatannya, dalam segala sifat-sifatnya. Kemudian wafis sifat, dalam sifat-sifatnya sama ya, zat dan sifat. Karena kita sudah punya kaidah bahwa pembicaraan dalam zat adalah sama dengan pembicaraan dalam sifat. Sudah, itu kita kaidah umum itu. Dalam membantah juga sebenarnya itu kuat. Ya. Maksudnya kalau kita sudah bedakan Allah, zat Allah dengan zat makhluk, mengharuskan kita membedakan Allah sifatnya dengan sifat makhluk. Karena al-kalamu fi sifat nau'un an kalamin fi dzat. Perbicaraan tentang sifat adalah cabang atau sama dengan pembahasan tentang zat. Karena sifat dan zat tidak boleh berpisah. Sifat bagian dari zat. Paham tidak? Kan kalau Jahmiyah mengakui bahwa zat Allah beda dengan zat kita, karena tidak ada di antara mereka, sekufur-kufurnya mereka, sekafir ingkar-ingkarnya mereka, tidak ada yang mengatakan mereka cipta diri sendiri. Mau tidak mau mereka meyakini ada sembahan di sana, ada pencipta di sana. Itu Allah. Jadi mereka sudah akui zat Allah dengan zat kita berbeda. Ya. Nah, kenapa mereka samakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Sementara mereka sudah akui zat dan zat mereka berbeda dengan zat Allah. Sementara sifat adalah bagian dari zat. Faham maksudnya? Berarti kalau zat itu berbeda, ya bagian dari zat juga harus berbeda. Itu sifat. Kan sifat itu bagian dari zat. Misalnya sifatnya ini kaca. Apa sifatnya? Keras, kaca, bening, dan seterusnya. Masa ada pada benda lain? Masing-masing memiliki sifat masing-masing. Karena sifat bagian dari apa? Zat itu. Jelas? Jadi kalau kita berbicara tentang sifat, itu tentang zat. Karena sama saja. Jelas ya? Itu kaidah. Nah sekarang kata beliau rahimahullah, jadi Allahu Ahad terdapat penafian terdapat penafian, peniadaan, tandingan dari segala sisi untuk Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya dan sifatnya. Wa fil af'al, dalam perbuatannya. Ini beliau sudah merinci ini. Padahal kalau sudah penyebutan umum sebelumnya min kulli wajhin sudah jelas itu. Hanya beliau rinci lagi. Dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya, kama dallat ala tafarrudihi wa subhanahu bil azamati wal kamali wal majdi wal jalali wal kibriyai wa lihadza la yutlaqu lafdhu ahadun fil itsbati illa 'ala Allah azza wa jal. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, jadi dalam zat, dalam sifat, dalam perbuatan sebagaimana ditunjukkan atas keesaannya Allah, kesendiriannya Allah Subhanahu wa taala, maha sendirinya Allah Subhanahu wa taala, maha satunya esanya Allah Subhanahu wa taala dalam azamah, dalam keagungan dan dalam kesempurnaan, dalam pujian, dalam kemuliaan dan dalam kesombongan, kibriya. Makanya kenapa manusia itu dilarang sombong? Karena memang sifat kesombongan hanya Allah yang punya. Paham? Kata Allah, walahul kibriya, kata Allah dalam Al-Quran, untuknya lah kesombongan itu. Makanya manusia tidak boleh mengambil sifat itu. Sekarang manusia kalau mau sombong kan lucu kan? Kalau mau sombong.
Iya, dia modal nafas saja. Itu pun nafas juga diberi. Apa yang dia buat sendiri? Nggak ada, semua Allah yang berikan. Sekarang apa yang dia mau sombongkan? Kalau Allah pantas untuk menyombongkan diri karena semuanya miliknya. Makanya ke dalam hadis kata Nabi SAW, pada hari kiamat Allah genggam langit dengan tangan kanannya, Allah lipat dengan tangan kanannya, dan Allah genggam semua dengan tangannya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala setelah itu, ainal jabarun, mana orang-orang yang sombong? Allah menggenggam langit dengan tangan kanannya. Ainal jabarun. Ini kesombongan. Memang berhak Allah untuk menyombongkan diri. Sifat Allah. Jelas ya? Ke manusia. Apa yang mau sombongkan? Ini sifat kebria namanya. Walihada, oleh karena itu kata beliau, jadi maksudnya sebelumnya itu semuanya dinafikan pada kalimat Allahu Ahad. Jadi tidak ada samanya Allah sedikit pun. Jelas ya? Itu sudah jelas itu. Walihada, oleh karena itu la yutlaq, tidak dipakai kalimat ahad itu kecuali dalam menetapkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ini kalimat butuh dijelaskan, butuh dirinci. Ya, ada sedikit kritikan di sini atau kalimat beliau bahwa ahad itu untuk Allah saja, tidak ya. Dalam Al-Qur'an ada kata ahad untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yaumul Ahad. Ya kan? Hari apa ini? Hari Ahad. Hari apa ini? Hari Ahad. Itu kalimat ahad. Dalam Al-Quran, ya, auja ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian datang ya untuk buang air besar. Ahad, kalimat ahad. Jadi ucapan beliau di sini bahwa kalimat ahad itu tidak boleh digunakan untuk selain Allah, maksudnya ya kurang tepat ya. Karena ada buktinya dalam Al-Quran pun Allah yang katakan sendiri bahwa ahad untuk selain Allah. Tapi nama Allah al-ahad ada. Dalilnya mana? Allah memiliki nama ahad. Hah? Dalilnya mana? Allah memiliki nama ahad. Oi. Oke, itu kalau ahad. Itu nama sudah itu. Qul huwallahu ahad. Berarti Allah memiliki nama ahad. Berarti ya ini tidak khusus untuk Allah. Paham ya? Ya yaumul ahad. Penggunaan ahad. Kita katakan laisa fi ahad. Saya katakan bahasa Arab ya. Di dalam ruangan itu laisa fi ahad. Tidak ada siapapun. Tidak ada orang siapapun dia. Tidak ada orang, biar satu. Laisa fi ahad. Atau laisa ma'ahu ahad. Tidak ada bersama dia siapapun. Kalimat ahad. Jelas ya? Hanya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ahad. Baik. Kemudian kata beliau, wa huwa ablaq min wahid. Nah, ablaq min, kalau ini benar. Ahad artinya apa? Ahad artinya apa? Ahad? Satu. Wahid artinya apa wahid? Satu. Iya, ahad satu, wahid satu. Tapi, perhatikan baik-baik, ini ilmu. Dari sisi bahasa, yang lebih dalam maknanya, yang memaknakan kata satu itu adalah ahad. Walaupun wahid juga dari nama Allah, al-wahid. Dalam Al-Quran, wahuwal wahidul qahar, dialah Allah al-wahid al-qahar. Makanya orang itu bisa bernama Abdul Ahad, bisa bernama Abdul Wahid. Dua-duanya nama Allah. Al-Ahad dan Al-Wahid. Paham? Tapi kalau dalam sisi makna, dari kita lihat tinjau dari sisi maknanya, ahad lebih dalam. Dalam memaknakan keesaan. Paham ya? Taib. Itu lebih dalam penggunaan ahad. Ya. Kalau saya katakan begini, contohnya penggunaannya, dari sisi mana dikatakan ahad lebih dalam? Fulan, Zaid, sebut saya Zaid, nama samaran. Zaid la yuqawimuhu ahad. Zaid tidak ada satupun, saya pakai ahad ya, yang menyamainya. Zaid tidak ada satupun yang menandinginya. Berarti ini apa antum pahami? Hah? Ada yang lain tidak? Biar satu. Biar satu. Biar satu. Tapi kalau saya pakai kata wahid, Zaid la yuqawimuhu wahid. Zaid tidak ada satu orang yang menyamainya. Berarti mungkin dua. Kan saya katakan tidak ada satu orang yang menyamainya. Tidak ada satu orang.
Berarti ada kemungkinan dua orang yang menyamainya. Hanya saya katakan tidak ada satu orang, tapi dua. Paham? Nah, seperti itu. Jadi kalau kata ahad betul-betul tidak ada kalau dalam bentuk penafian. Makanya di sini Allah datangkan kul huwallahu ahad. Karena memang untuk lebih mantap dalam menetapkan keesaan itu. Jelas ya? Itulah kedalaman bahasa Arab. Ya, balaghah dalam Al-Qur'an. Taib wa qauluhu Allahu samad. Ini beliau ya bedah ini ayat per ayat, kata per kata supaya kita lebih bisa memaknakan mentadaburi ayat ini, surah ini. Allahu samad. Ayat yang kedua ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad. Kata beliau qad fassaraha Ibnu Abbas radhiyallahu anhu biqaulihi radhiyallahu anhuma biqaulihi. As-samad itu apa yang antum tahu kira-kira ini? Apa yang antum tahu selama ini antum baca Allahu al-Ikhlas? Arti samad apa? Kepada aja apa? Itu artinya samad. Ada arti lain? Arti lain yang dipahami? Samad? Itu di mana dilihat? Itu di terjemahan Al-Quran? Atau dari kecil memahami itu? Atau bagaimana? Itu yang dipahami? Dalam penerjemahan apa itu di situ? Dalam penerjemahan Al-Quran yang kita pernah baca? As-samad apa artinya? Apa artinya samad? Sama mirip. Beliau mengatakan kepadanya bergantung segala sesuatu, ya kan? Kalau beliau mengatakan kepadanya tempat minta segala sesuatu, ya. Taib, itu mana somad? Itu pendekatan makna. Benar semua jawaban antum, benar. Kita lihat Ibnu Abbas yang terjemahkan, Ibnu Abbas yang memaknakan somad itu. Kata beliau biqolihi as-somad datang penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma biqoli as-sayyidul ladzi kamula fi su'dadi. Sayyid. Pernah dengar kata sayyid? Apa artinya sayyid? Sayyid itu yang punya budak. Apa itu? Tuan. Sayyid berarti iya, yang dibesarkan, yang diagungkan, yang mintai tolong para sayyid. As-sayyidu alladzi kamula fi su'dadihi. Makna somad adalah as-sayyid. Keagungan yang sempurna pada kebesaran dan keagungannya, su'dad. Mana sayyid. Wasyariful ladzi kamula fi syarafihi. Somad juga maknanya adalah kemuliaan dan sempurna kemuliaannya. Di antara mana somad al-azim alladzi qad kamula fi 'azamati. Keagungan yang sempurna keagungannya. Al-halim, kelembutan. Alladzi qad kamula fi hilmihi. Yang sempurna kelembutannya. Wal ghani, maha kaya. Qad kamula fi ginah, yang sempurna kekayaannya. Berarti seakan-akan nama Allah As-Samad di dalamnya semua makna al-asma wa sifat. Makna Samad itu. Karena bukan cuma yang antum katakan tadi, tempatnya bergantung, tempatnya meminta. Antum tempatnya meminta, tempatnya bergantung, antum meminta, itu sudah ada pada kata sayyid. Itu baru satu makna yang disebutkan. Dua orang, satu makna disebutkan. Sayyid. Ternyata kekayaan juga somad maknanya. Al-azim juga somad maknanya. Paham ya? Taib. Wal jabbar, kebesaran dan keagungan, keperkasaan. Alladzi qad kamula fi jabarutih, yang sempurna dalam kekuasaannya, kekuatannya, kemuliaannya. Wal alim, makna somad adalah al-alim, yang maha mengetahui. Alladzi qad kamula fi ilmi, yang sempurna dalam keilmuannya, pengetahuannya. Wal hakim alladzi qad kamula fi hikmatihi, maha bijaksana, yang sempurna kebijaksanaannya. Wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'is syarafi wa su'dadi, dialah Allah yang telah sempurna dalam segala bentuk kemuliaan dan keagungannya. Wa huwa Allahu azza wa jal, hadhi sifatuh, inilah sifat Allah, la tambagi illa lahu, yang tidak pantas didapatkan kecuali dia, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang lain punya ilmu, yang lain punya makhluk punya syaraf, kemuliaan, tapi semuanya sifatnya kurang. Jelas ya? Ilmunya makhluk, kemuliaannya makhluk, semuanya kurang. Semuanya
Semu. Iya. Ada mulanya dan ada akhirnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu selain Allah akan sirna. Taib, dan kekallah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa laisa kamitslihi syai, dan tidak ada laisa lahu kuf'un wa laisa kamitslihi syai. Tidak ada tandingan yang serupa dengan Allah dan tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Ini diantara makna as-samad yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Walaupun asal dari Ibnu Abbas ini ada kelemahan di dalamnya, tapi maknanya benar. Kata para ulama maknanya benar. Hanya dari sisi periwayatan, yang minimal ada pendekatan ya. Ketika kita baca riwayat ini ada pendekatan makna tentang makna as-samad. Taib. Sekarang ada makna lain dari ahli tafsir menyebutkan qad fussira samadu. Ditafsirkan samad ini juga aidan bi annahu alladzi la jawfa lahu, yaitu yang tidak ada tenggorokannya. Samad, la jawf, jawf ini jawf. Jelas ya? Itu diantara makna as-samad. Kenapa? Bi annahu alladzi tasmudu ilaihi al-khaliqah. Ya, makna lain yaitu tasmudu ilaihil khaliqah. Ini yang katakan tadi ikhwah tadi. Makna somat tasmudu ilaihil khaliqah, yang semua makhluk kembali kepadanya, bergantung kepadanya. Tasmud. Ya, dari asal sebenarnya asal makna somat apa yang dijawab ikhwah tadi? Yang tempatnya bergantung atau meminta segala sesuatu itu. Itu asal kata sod, mim dan dal, somad. Ya kan kalau dikatakan, kalau kita kaitkan ya penafsir Ibnu Abbas tadi, kalau dikatakan seperti yang dijawab tadi oleh ikhwah tadi, tempatnya mengadu kepadanya semua bergantung sesuatu, berarti memang pasti dia yang paling mulia. Masa ada yang lebih mulia yang lain, tapi kepadanya lah kita semua bergantung, meminta, tapi ada yang lebih mulia. Kenapa bukan yang lebih mulia saja? Nah, maka ketika kita maknakan kepada yang tempat bergantung, kepada yang tempat meminta, berarti dia yang paling apa? Yang paling. Ya kan? Yang paling mulia, yang paling agung, yang paling berilmu, yang paling hikmah, dan seterusnya. Karena dialah tempat bersandar, dialah tempat meminta. Karena padanya lah kesempurnaan. Jelas ya? Taib. Kulluha, kata beliau, bi annahu alladzi tasbulu ilahil khaliqatu kulluha wa taqsidu fi jami'i hajatiha wa muhimmatiha, yang di padanya lah makhluk itu tempat meminta hajat-hajatnya dan perkara-perkara penting yang mereka inginkan. Kepadanya lah, itu kepada Allah Subhanahu wa taala mereka meminta. Itu makna as-samad. Makna as-samad. Ya, dan semuanya makna benar ya. Taib. Nah, sekarang kata beliau, fa isbatul ahadiyya lillah tadammana nafyal musyarakah wal mumatsalah. Kata beliau, maka dari yang kita sudah bahas tadi sebelumnya, kesimpulannya, maka penetapan ahadiyah, penetapan keesaan, kemahasendiriannya Allah, ya, bahwa Allah Maha Esa sendiri satu, itu di dalamnya terkandung penafian tandingan musyarakah wal mumatsalah dan kesamaan. Sudah ya? Paham maksudnya? Ini kan kesimpulannya. Kalau kita kata Allahu Ahad, berarti kita nafikan ya, dalam waktu yang bersamaan kita nafikan segala yang sama dengan Allah. Berarti bentuknya penafian, hakikatnya. Wa isbatus somadiyah, penetapan somadiyah, berarti tadi kesimpulan ahad, Allahu Ahad. Sekarang kesimpulan somad. Ya, kata beliau penetapan somad, as-somadiyah, ya, sudah diterjemahkan tadi maknanya, jangan usah. Pokoknya kalau disebutkan Allah as-somad, nama Allah Subhanahu wa taala, langsung teringat makna yang disebutkan tadi Ibnu Abbas tadi. Kesempurnaan hikmah, kesempurnaan alim, dialah tempat manusia semua minta hajat, kepadanya kita meminta, kepadanya kita bersandar dan bertawakal dan seterusnya. Penetapan as-samad itu bikulli ma'aniha, dengan segala makna yang ada tadi yang Ibnu Abbas sebutkan, al-mutaqaddimah yang telah berlalu, tatadammanu itsbata jami'i tafasilal asmail husna wa sifatil ula. Berarti penetapan untuk semua nama-nama dan sifat-sifat yang indah untuk Allah. Berarti cuma dua nama, Allahu Ahad dan As-Samad, terdapat an-nafyu wal itsbat. Paham maksudnya? Iya kan?
kita katakan Allahu Ahad, sudah dinafikan segala bentuk penyerupaan dalam pendengaran, penglihatan, ilmu, kuat, kekuatan, kudrah, kemampuan, segala sesuatu tidak ada yang sama dengan Allah karena Allah Ahad, satu-satunya. As-Samad, Ibn Abbas jelaskan semua sifat-sifat dan keindahan di situ kembalinya. Berarti Ahad As-Samad penafian apa? Dan penetapan. Luar biasa. Belum terakhir, belum masih ada ini. Nah, masih ada. Makanya wajar dikatakan ta'dilul Quran. Wajar ketika ada yang membacanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kandungannya luar biasa. Dan banyak sekali amalan-amalan, subhanallah, zikir pagi petang ada dia. Zikir selepas sholat ada dia. Ya kan? Sholat witir apa? Ada dia, enggak ada ya, lemah haditsnya. Ya? Dibaca tidak? Sholat witir. Apa dibaca dalam sholat witir? Apa yang dibaca rakaat pertama? Al-Al. Yang kedua? Rakaat ketiga? Al-Ikhlas ada. Yang lemah itu 3 kul. Dia ada. Ya kan? Ada banyak ini. Al-Ikhlas ini. Iya. Paling pendek lagi, ini lagi dihafal. Ya, pokoknya ayat surah pamungkas ini kalau tiba-tiba jadi imam sikat Al-Ikhlas. Ketawa ya, betul. Baik, Masya Allah. Wa manam usani. Yang kedua, wahwa tauhidul tanzih. Tauhid tanzih artinya tauhid menafikan, tanzih membersihkan. Ya. Fayukhadhu min qoulihi ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Berarti kalau menurut Syekh di sini Syekh bagi dua. Allahu Ahad, Ahad dan As-Samad ini tauhid penetapan. Kan pada kata As-Samad sebenarnya. Walaupun pada kata Ahad itu sudah ada penafian secara umum. Nah, ternyata kalau kita lihat ayat setelahnya As-Samad yaitu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini baru asli penafian, betul-betul. Kan disebutkan penafian dalam bentuk penafian. Makanya beliau mengatakan bagian kedua ini adalah tauhid tanzih, tauhid mensucikan. Kalau Ahad dan As-Samad menetapkan. Walaupun Ahad memang penetapan bentuknya, tapi maknanya apa? Maknanya apa? Tadi penafian. Hanya bentuknya penetapan. Jadi dikategorikan juga Ahad dan As-Samad penetapan karena memang Ahad penetapan nama, Somad penetapan nama. Taib. Yang kedua, tauhid pensucian yaitu diambil dari firman Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa artinya lam? Lam tidak. Berarti ada penafian di situ. Tidak. Tidak beranak dan yulad. Tidak diperanakkan. Kalau tidak beranak berarti tidak punya anak. Kalau lam yulad berarti tidak punya orang tua. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan Allah tidak punya tandingan. Iya. Kufu, tidak punya tandingan sedikit pun. Kama yukhadhu ijmalan, sebagaimana ini sudah diambil secara mujmal. Pada firman Allah, Allahu Ahad. Kan secara mujmal itu kan? Mujmal dalam apa? Allah Ahad, mujmal dalam apa? Penafian. Ahsantum, masyaallah. Mujmal dalam penafian. Lam yalid wa lam yulad, Allah sebutkan penafian secara rincinya. Paham? Penafian secara rincinya. Kata beliau, kama yukhadhu ijmalan min qouli Allahu Ahad, ay lam yatafarra' anhu syai'un. Ya. Lam yatafarra' anhu syai'un. Lam yalid itu lam yatafarra', tidak bercabang darinya sesuatu. Kan usul ini orang tua ke atas usul, orang tua kakek nenek ini usul, ke bawah ini furu. Cabang. Ini usul apa? Pokoknya. Ke bawah anak, cucu, cicit ke bawah, furu' namanya. Kalau kita katakan lam yalid berarti lam yatafarra' anhu syai', tidak bercabang dari sesuatu, berarti tidak ada anak. Hanya kan istilah terlalu panjang lam yatafarra' anhu, bilang tidak ada anaknya. Kan begitu kalau cepatnya. Hanya namanya bahasa ya lam yatafarra', tidak bercabang dari sesuatu, ya tidak ada anaknya. Kan anak itu cabang ke bawah, cicit, cucut, cicit ke bawah ya. Baik. Walam yatafarra' huwa an syai'. Kalau lam yulad
Dia bukan cabang dari sesuatu. Dia bukan cabang, yatafarru huwa an syai. Dia bukan cabang dari sesuatu. Masih bukan anak. Berarti tidak punya orang tua. Kalau lam yalid tidak punya anak. Lam yulad dia bukan anak. Maksudnya tidak punya orang tua. Jelas? Walaisa lahu mukafiun wala mamathilun wala nadhir. Dan tidak ada untuknya tandingan, lawan, dan yang serupa dan mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya terakhir kata beliau, fandur, maka lihatlah, perhatikanlah secara seksama. Kaifa tadammanat hadhihi surah, bagaimana kandungan surah ini. Tauhidul i'tiqadi al-ma'rifah. Terkandung dalamnya ya tauhid i'tiqad dan ma'rifah. Tauhid i'tiqad rububiyah ya, dan asma wa sifat. Al-ma'rifah tauhid rububiyah. Wa amma ya, jadi terkandung di dalamnya 3 tauhid. Wa ma yajibu itsbatu li Rabbi ta'ala minal ahadiyah, dan lihatlah bagaimana surah ini di dalam terkandung apa-apa yang wajib untuk ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala minal ahadiyah, dari keesaan ya, al-munafiyah yang menafikan limutlaqil musyarakah, menafikan segala bentuk musyarakah secara mutlak. Secara mutlak itu tidak sedikit, tidak banyak, tidak dari jauh, tidak dari dekat. Tidak ada sama sekali yang sama dengan Allah, walaupun sedikit. Itu mutlak namanya. Tidak ada pengecualiannya. Oh enggak, kalau kadang-kadang ada tapi lebih banyak tidak ada, itu enggak ada. Ya kan kadang ada, kita katakan ini tidak ada samanya, tapi dalam waktu sekali-sekali ada. Ya kan kadang ada dalam bahasa pembahasan, tapi ini enggak ada, mutlak. Tidak dari jauh, tidak dari dekat, tidak sedikit, tidak punya banyak. Tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun. Jelas ya? Taib. Was-somadiyah al-muthbitah lahu jami'as sifat al-kamal alladzi la yalhaqu naqsun biwajhin minal wujud. Demikian pula di dalam surah Al-Ikhlas terdapat somadiyah ya, as-somad untuk Allah Subhanahu wa taala, yang menetapkan untuk Allah segala sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan, naqsun, dari segala sisi. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Nafyul walad, bagaimana kita melihat surah ini, di dalam terdapat penafian anak, wal walid, penafian orang tua dari Allah Subhanahu wa taala, alladzi huwa min lawazimi ginah. Ketika Allah sebutkan penafian anak, penafian orang tua, kata beliau ini dari konsekuensi lawazim ginah. Konsekuensi dari maha kayanya Allah, tidak butuhnya Allah dengan siapapun. Ya kan? Sudah saya sebutkan kemarin tentang sifat-sifat penafian, disebutkan dalam Al-Quran itu hanya ada dalam 3 sebab. Pertama, untuk membantah tuduhan orang musyrikin, ya kan? Kedua, untuk menolak waham. Yang ketiga, untuk menyebutkan kesempurnaan lawan dari yang disebutkan itu. Kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ketika Allah nafikan dari dirinya anak, Allah nafikan dari dirinya orang tua, Allah ingin tetapkan lawannya secara sempurna, yaitu kesempurnaan ginanya Allah. Tidak butuhnya Allah dengan siapapun. Dan kesempurnaan apa? Kesempurnaan apa? Ayat pertama. Ahadiyah. Ya kan? Berarti lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, untuk menetapkan kesempurnaan ahadiyah dan kesempurnaan somadiyah. Makanya Allah tegaskan setelahnya. Ya kan? Apa tadi somad artinya? Yang maha berilmu, yang maha sempurna dari segala-galanya. Makanya dikatakan terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa? Kan Allah sempurna, somadiyah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada lawannya. Jelas ya? Taib. Thumma nafyal kuf'i al-mutadammina li nafyil tashbih. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir penafian kuf, yang sekufu dengan Allah, yang terkandung dalamnya penafian tashbih, penyerupaan. Wa tamthil, sama penyerupaan juga. Wa nadhir sama penyerupaan. Hanya saya sudah pernah sebutkan perbedaannya. Kalau tamthil sama dalam segala sisi. Kalau tashbih sama dalam banyak sisi, tapi ada yang beda, tapi bedanya sedikit. Kalau nadhir lawan dari tashbih. Nadhir itu ada samanya tapi sedikit, lebih banyak tidak samanya. Faham? Bisa dipahami? Kalau tamthil apa? Sama persis. Semua tidak ada untuk Allah. Mau sama sedikit, mau sama banyak, mau sama sekali, tidak ada. Paham ya? Ya, hanya yang dipakai tamthil, laisa kamitslihi syai'. Berarti mewakili, banyak saya tidak ada.
Persis tidak ada, apalagi sama sedikit sama banyak tidak ada sama sekali. Ya kan, mewakili semua. Fahukko li suratin tadammanat hadhil ma'arifa kullaha an ta'dila thulutsal Quran. Maka terakhir kata beliau, sangat berhaklah, sangat pantaslah surah ini ya, di mana terkandung dalamnya segala ilmu tentang tauhid, semuanya sangat pantaslah dikatakan ta'dila thulutsal Quran. Sangat pantaslah dia dikatakan mengandung atau sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya, tapi bukan berarti baca 3 kali khotam. Bukan ya, hanya dia keutamaannya besar. Ya, sama dengan 2 rakaat syuruk, apalagi sama haji, umroh. Bukan berarti setelah 2 rakaat sholat, tidak usah umroh, sudah umroh tadi. Tidak. Ya, hanya keutamaan. Saking besarnya keutamaannya, hampir sama itu. Nah, ini keutamaan surah Al-Ikhlas juga. Saking mulianya surah ini, kata Nabi SAW, ta'dilu thulutsal Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Baik, kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.